Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau jenengan paham uraian ini, insya Allah setiap kurban jenengan, oh ini paham gitu aja ya, ini paham, langsung paham. Nah ini baik lagi dan perempuan usahakan juga mendengarkan, usahakan juga mendengarkan, karena ini penting. Ya, jadi ada syariat yang bernama udhiyah. Udhiyah itu adalah penyembelihan hewan kurban. Itu ada syariatnya. Hukumnya apa, Beb? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gimana? Hukumnya sunnah, tapi kalau satu keluarga ada yang sudah mengerjakan, maka itu sudah dinyatakan cukup. Contoh, satu rumah tinggal bapak, ibu, anak yang sudah balik satu, anak yang belum balik satu. Satu rumah ada berapa orang? 4. Nah, kalau satu orang yang sana belum balik bisa dihitung, satu orang dari yang sudah balik ini sudah menjalankan udhiyah, maka sunnahnya itu bagi yang lain sudah tidak ada tuntutan sunnah. Tuntutan sunnah. Namun kalau tetap mengamalkan tetap mendapatkan pahala. Jadi sudah dianggap keluarga itu sudah menjalankan sunnah. Tapi per keluarga ya, bukan per rumah ya. Jadi kalau andai kata ada usahakan nih, rumah satu bapaknya, rumah satu ibunya, rumah satu lagi anak-anaknya 3. Rumahnya 3 tapi isinya satu keluarga. Ya kan? Suami rumahnya sendiri, istri rumahnya sendiri, anak rumahnya sendiri. Walaupun tidak mungkin ada juga kayak begini, tapi tidak apa-apa ya. Buat contoh aja ini. Itu dari 3 rumah ini, sunnahnya berapa korban? 1, karena satu keluar. Ada rumah gede. Di rumah itu ada tinggal bapak ibu. Yang utama, bapak ibu. Bapak ibunya punya anak yang sudah berkeluarga di situ. Ada 2 anak yang sudah berkeluarga tinggal serumah. Kan kadang-kadang begitu ya. Di rumah ada 3 keluarga, tapi 1 rumah. Berarti sunnahnya berapa? Udhiyahnya yang keluar 3. Paham ya? Per keluarga itu 1. Nah, berulang kali saya ngomong, jangan bingung dengan atas nama. Yang ditulis itu namanya siapa? Jenengan itu yang penting itu ketika niat ini niatnya untuk siapa? Bukan yang ditulis di badannya kambing atau sapi. Badannya kambing atau sapi itu jenengan mau tulis apa aja terserah. Yang penting niatnya itu untuk siapa? Misalkan di sini nih bapak-bapak, saya mau kurban sapi. Karena bapak-bapak di sini kan wajahnya wajah cinta keluarga semuanya. Jadi saya mulai sapi, saya niatkan ini untuk istri saya. Terus gimana? Pamit sama istri, bilang, saya mau nyembelihkan sapi, nanti saya niatkan untuk kamu. Oh ya silahkan. Nanti ketika niati sapinya, saya niat udhiyah sapi ini atas untuk istri saya. Itu yang penting niatnya. Lah mau sapinya ditulisi, misalkan karena misalkan favoritnya Juventus FC, enggak apa-apa. Ini korban sapi Juventus, enggak apa-apa disebutnya sapi Juventus, terserah. Yang penting ketika niatnya itu atas nama siapa. Karena kadang-kadang bingung, niatnya untuk ini tapi ditulisnya atas nama keluarga. Itu yang ditulis di sapi enggak usah bingung, yang penting niatnya atas nama siapa. Kambing cuma bisa 1 orang, sapi maksimal 7 orang. Itu ya. Itu permasalahan daripada udhiyah, hukumnya sunnah kifayah. Yang disembelih itu cuma bisa 3 macam hewan. Unta, sapi juga kerbau itu boleh. Unta, sapi atau kerbau. Pada saya itu kambing, itu cuma bisa itu. Walaupun ada pendapat dari Abdullah bin Abbas, bagi yang tidak mampu pengen kurban, disunahkan nyembelih ayam. Tapi tidak mampu. Kalau jangan mampu nyembelih ayam, ya pelit namanya.
mati. Tidak mampu, boleh nyembelih ayam ya. Boleh nyembelih ayam gitu. Diganti ikan laut boleh? Tidak boleh, ayam ya. Tidak usah pakai di berhayal yang lain-lain. Pokoknya ayam aja itu kalau memang tidak mampu tapi kepingin kurban. Tetap tidak apa, nyembelih ayam sebagai menghidupkan sunnah hari raya Idul Adha. Ngikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Tapi tidak usah, fatwa ini tidak usah dipamer-pamerkan juga. Untuk selfie, saya akan menyembelih ayam sebagai Idul Adha. Tidak usah, cuma ayam tok aja kok pamer ya. Itu boleh nyembelih ayam ya. Dari pendapat Abdullah bin Abbas. Kenapa kata Abdullah bin Abbas? Di hari itu sangat mulia orang yang ibadahnya itu iraqatud dam. Iraqatud dam itu maksudnya menyembelih hewan. Makanya kata Abdullah bin Abbas jangan sampai ada yang luput nggak dapat kemuliaan itu. Nah sekalipun nggak bisa nyembelih kambing, memang nggak mampu, tetap nyembelih ayam. Ayam itu 1 ekor berapa? Berapa? 75. 75. Terus 100. Terus ayam kampung. Ayam jago 150. Yang jelas ayam yang jelas jangan punya tetangganya ya. Ya sendiri. Oke ya. Itu gambarannya. Terus berikutnya. Syarat hewan kurbannya. Pokoknya hewan kurbannya masih hidup. Ngawur. Syarat pertama dari sisi umur. Dari sisi umur itu dibuletin sudah ada, Anda tidak perlu nyatet tidak apa, nanti saya lihat dibuletin. Syarat pertama itu dari sisi umur. Kalau unta umurnya 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6. Kalau unta. Kalau sapi 2 tahun lebih, masuk tahun yang ketiga. Paham ya? Kalau kambing, lihat dulu. Kalau itu kambing kacangan, itu umurnya 2 tahun lebih, harus. Tapi kalau itu kambing gibas, maka harus umurnya 1 tahun lebih, atau berumur 6 bulan lebih, tapi sudah poel. Berumur 6 bulan lebih, tapi sudah poel. Gitu. Paham ya? Poel itu gigi depannya sudah patah atau jatuh ya. Karena mungkin orang Jakarta tahu poel juga apa enggak ya, orang Jakarta, Kalimantan, Sumatera itu. Gigi depannya sudah jatuh itu maksudnya itu. Jadi dari sisi umur harus dilihat dulu ya. Terus umurnya tahunya dari mana? Apa harus lihat akte kelahirannya? Enggak mungkin ada. Lah bisa tanya kepada penjual. Makanya kalau bisa itu jangan asal beli karena cari murah. Tapi belinya itu sama orang yang memang ngerti aturan agama. Juga ngerti syariat. Kadang-kadang penjual hewan kurban itu tidak ngerti syarat sahnya. Yang ngerti syariat seperti memang sudah langganan dan lain sebagainya. Ngerti memang sudah biasa, tidak apa-apa. Ya. Terus waktu itu ada keluarga kita itu beli kambing kurban semangat dapat gede murah. Malam-malam belinya. Besok pagi dilihat picek kambingnya. Lah kambing buta tuh enggak bisa dipakai buat kurban. Enggak sah. Akhirnya ya judulnya makan bersama. Jamuan makan bukan kurban. Judulnya jamuan makan. Nah itu jadi kriteria kurban yang pertama umur. Yang kedua ini penting. Terbebas dari aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Seperti sakit yang jelas atau terpotong sebagian telinganya, pincang, gila, sangat kurus, buta dan lain sebagainya.
Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Arba'un la tujzi'u fil adhahi. 4 macam hewan, 4 macam kriteria yang tidak mencukupi untuk hewan korban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu awaruha. Buta yang jelas kebutaannya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu arajuha, pincang yang jelas pincangnya. Wal ajfa'u allati la tunqi, dan sangat kurus sehingga tidak ada sumsumnya. Itu. Itu tidak bisa. Habib, sekarang ini kan ada virus PMK. Ya kan? Itu hewan yang kena virus PMK itu bisa enggak dipakai buat kurban? Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena termasuk al-maridatu al-bayyinu maraduha. Sakit yang jelas penyakitnya. Jadi enggak bisa ya. Enggak bisa itu dipakai buat kurban. Nah, ada kasus lagi nih, gini. Kasus lagi. Nyembelih hewan kurban. Saya sembelih. Waktu dikuliti, hatinya itu ada cacingnya. Hatinya itu ada cacingnya. Pernah enggak gitu? Panitia pernah kan? Ini korbannya sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena cacing yang di hatinya hewan ternak itu, cacingnya itu tidak mengurangi kuantitas daging. Hanya saja mengurangi kualitas daging. Jadi dagingnya itu gizinya berkurang kalau memang di dalamnya itu ada cacingnya. Gizinya, kualitas, tapi kuantitas tidak berkurang, maka enggak ada masalah. Paham ya? Ngerti ilmunya kan enak kan? Nah. Nanti sini juga, kalau kambingnya hamil gimana? Nah, banyak orang enggak mau korban kalau pakai kambing yang hamil ya kan? Nah biasanya apa? Nih adatnya apa? Takut sakit ya? Biasanya apa tuh? Kadang-kadang wedi kualat atau apa gitu. Kambing hamil tidak mau disembelih. Memang sebaiknya jangan yang hamil. Jangan yang hamil. Kenapa? Karena hamil itu khilaf antara para ulama. Walaupun ada pendapat yang menyatakan sah, tapi sebaiknya jangan, gitu ya. Itu kepercayaannya apa? Kalau nyembelih kambing hamil itu bisa sakit perut ya? Pernah tahu enggak itu? Apa? Nah, sakit perut atau apa atau katanya itu? Atau katanya mungkin istrinya bisa hamil terus atau gimana mungkin? Nah gitu, wallahu a'lam. Lupa deh. Niat kurban harus ya. Dan dengan rata-rata kalau kurban kan memang bukan kurban nazar kan? Kalau kurban nazar saya sarankan jangan disembelih di tempat umum. Sembelih sendiri. Kenapa? Karena semua daging harus ke fakir miskin. Repot panitianya yang terima itu. Nah, tapi rata kan kurbannya sunnah. Pegang ngajak nawaitu tadhiyah bihadi lillahi ta'ala. Kalau untuk istri nawaitu tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala an zaujati fulana. Itu aja. Bahasa Indonesia, saya niat kurban untuk istri saya fulana dengan hewan kurban ini lillahi ta'ala. Selesai. Untuk penyembelihan sudah jelas lah, tidak usah perlu dibahas. Nah, pembagian daging, tren sudah mulai masuk ini. Ya. Oke. Kemudian udhiyah itu pembagian dagingnya ya. Kalau memang Anda nazar. Nanti yang baru datang bisa diarahkan ke sini ya, yang giliran saya ini ya. Ya seperti nanti arahkan sini biar tidak terlalu full di situ. Bisa diarahkan ke sebelah sini, tidak apa-apa, cari tempat yang longgar.
Jadi kalau Anda memang nyembelih hewan kurbannya itu nazar, saya nazar mau kurban, misalkan begitu ya. Saya nazar mau kurban. Gimana? Maka seluruh daging harus disedekahkan ke fakir miskin. Nah, persis kayak zakat ini ya. Persis kayak seluruh daging itu harus ke fakir miskin. Tidak boleh ngambil. Anda ngambil untuk diri Anda tidak boleh. Gitu. Untuk orang lain yang mampu juga tidak boleh kalau memang nazar. Tapi kalau Anda itu sunnah, kurban sunnah, kayak biasa kan orang itu umumnya sunnah, maka paling bagus ambil sedikit untuk tabarukan, sisanya fakir miskin. Ini paling bagus. Atau fakir miskin sedikit, sisanya mau diambil sendiri. Terserah, kurang bagus tapi. Atau bagi 3. Ini bukan wajib ya, wajibnya itu cuma ada bagian ke fakir miskin, titik. Lainnya tuh bebas. Ada sepertiga fakir miskin, sepertiga tetangga atau kerabat yang mampu, sepertiganya lagi untuk diambil sendiri, itu boleh. Daging kalau dikasih ke fakir miskin namanya tamlik, pindah kepemilikan, jadi bisa dijual untuk yang lain-lain. Tapi daging kurban kalau diterima sama orang yang mampu, hanya bisa dikonsumsi sendiri atau dihidangkan kepada orang lain, nggak boleh untuk dijual. Kulit hewan kurbannya juga harus disedekahkan ya, atau dimanfaatkan sendiri, nggak boleh dijual. Jadi upahnya jagal gimana? Jadi upahnya jagal. Upah tuh gini loh ya. Upah tuh. Jadi upahnya jagal itu enggak boleh. Enggak boleh loh. Upah jagal pakai kulit enggak boleh. Enggak boleh juga isyaratkan. Nih, saya nyembelih 100.000 nanti kulitnya buat saya. Ada syarat gitu juga enggak boleh. 100.000 aja. Terus kulitnya gimana? Kalau memang jagalnya fakir miskin belum boleh disedekahkan. Jagalnya bukan fakir miskin jangan disedekahkan, tapi sedekahkan yang kulit itu hanya boleh kepada fakir miskin. Itu. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Untuk permasalahan daging kurban kepada non muslim, kita di Buletin ini memang kita ngikuti aturan bakunya para ulama, yaitu daging kurban tidak boleh diserahkan ke non muslim. Nah, karena kurban itu dikatakan dhiyafatullahi 'alal muslimin. Jamuannya Allah Ta'ala untuk orang-orang Islam. Makanya menikmati kurban bukan cuma fakir miskin, yang mampu pun juga menikmati kurban. Bahkan yang berkurban pun juga boleh menikmati hasil daripada hewan kurbannya. Gitu. Namun ada beberapa fatwa ulama yang memperbolehkan, ada satu fatwa yang memang memperbolehkan. Jadi kalau memang tidak darurat untuk menyerahkan ke non muslim, tetap kita ngikuti pendapat ini. Tidak usah memberikan daging kurban kepada non muslim. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak bisa menghindari untuk menyerahkan kepada non muslim, maka boleh kita mengikuti pendapat ulama yang di pendapat itu memperbolehkan untuk menyerahkan kepada non muslim. Itu. Wallahu a'lam.